Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapa Nabila Haramain. Nama saya Fiska Naya. Nama saya Amelia Putri. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil kajian yang berjudul Transisi dari Penyiaran Radio Analog ke Digital, Sistem Simulcast di Indonesia. Topik ini penting untuk dibahas, karena radio adalah media komunikasi masa tertua yang sudah lebih dari 100 tahun hadir di tengah masyarakat. Namun, di era digital saat ini, radio menghadapi tantangan besar agar tetap relevan dan mampu bersaing dengan media lain, khususnya televisi, internet, dan layanan streaming. Seperti yang kita ketahui bersama, penyiaran radio di Indonesia hingga kini masih didominasi oleh teknologi analog, baik AM maupun FM. Padahal sejak tahun 2015, banyak negara di dunia sudah beralih ke siaran digital. Radio digital memiliki banyak keunggulan dibandingkan radio analog. Misalnya, kualitas suara yang lebih jernih, sinyal yang lebih stabil, serta kemampuan untuk menambahkan layanan tambahan berupa teks, gambar, bahkan informasi lalu lintas secara real time. Namun, sayangnya, di Indonesia, transisi ini belum berjalan optimal. Ada beberapa kendala yang dihadapi, yaitu belum adanya regulasi yang jelas, keterbatasan infrastruktur, tingginya biaya penerapan, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Selanjutnya, sistem simulcast sebagai solusi. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, sistem simulcast diterapkan. Simulcast adalah penyiaran analog dan digital yang dilakukan secara bersamaan. Artinya, sebuah stasiun radio bisa menyiarkan program yang sama melalui gelombang analog dan digital pada saat yang sama. Dengan cara ini, pendengar yang masih menggunakan perangkat analog tetap bisa mendengarkan, sementara pendengar yang sudah memiliki perangkat digital dapat menikmati kualitas siaran yang lebih baik. Sistem ini menjadi pilihan strategis karena mampu menjembatani masa transisi sampai Indonesia siap melakukan analog switch off atau penghentian siaran analog secara penuh. Selanjutnya ada teknologi digital yang dipelajari, yaitu DAB dan DRM. Pemerintah Indonesia saat ini masih menimbang dua teknologi digital utama, yaitu Digital Audio Broadcasting atau DAB. Teknologi ini cocok untuk siaran dengan frekuensi tinggi. DAB memungkinkan lebih banyak program disiarkan dengan kualitas suara yang lebih jernih dan penggunaan spektrum frekuensi yang lebih efisien. Digital Radio Mondial atau DRM, teknologi ini dirancang untuk menggantikan siaran dari AM ke FM. DRM mampu memberikan kualitas suara yang lebih baik, lebih hemat spektrum, serta dapat menjangkau wilayah yang luas. Kedua teknologi tersebut sudah mulai tersebar di Indonesia, terutama melalui Radio Republik Indonesia atau RRI, seperti di kota-kota Surabaya, Semarang, Denpasar, Batam, dan kota-kota lainnya. Selanjutnya, regulasi dan tantangan. Walaupun uji coba sudah berjalan sampai saat ini, pemerintah belum memberlakukan kebijakan analog switch off untuk radio, seperti halnya pada televisi. Dengan demikian, radio analog dan digital masih berjalan berdampingan. Selain itu, ada tantangan lain yang dihadapi, yaitu yang pertama, biaya infrastruktur yang tinggi, mulai dari pemancar, antena, hingga perangkat penerima. Yang kedua, kesiapan sumber daya manusia yang masih terbatas dalam penguasaan teknologi digital. Yang ketiga, kurangnya sosialisasi kepada publik sehingga banyak masyarakat yang belum memahami manfaat radio digital. Namun, tantangan ini juga membuka peluang baru bagi dunia penyiaran internet radio, misalnya memungkinkan siaran tanpa batas geografis, dapat diakses dari mana saja dan fleksibel dalam konten. Saat ini sudah ada lebih dari 3.000 stasiun radio di Indonesia yang menyiarkan programnya melalui internet. Selanjutnya, peran sumber daya manusia. Dalam proses transisi ini, sumber daya manusia memegang peranan yang sangat penting. Radio digital tidak hanya membutuhkan teknisi,
tetapi juga tenaga kreatif yang mampu mengembangkan konten sesuai kebutuhan audiens di era digital. Dengan pelatihan, pendidikan, dan pengembangan kompetensi, SDM di bidang penyiaran dapat beradaptasi lebih cepat. Pada akhirnya, keberhasilan migrasi radio digital sangat bergantung pada kemampuan industri radio dalam mempersiapkan tenaga kerja yang inovatif, kreatif, dan melek teknologi. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa transisi penyiaran radio analog ke digital merupakan sebuah keniscayaan. Indonesia memang masih menghadapi tantangan, baik dari sisi regulasi, infrastruktur, biaya, maupun kesiapan masyarakat. Namun, sistem simulcast memberikan solusi praktis untuk menjaga keberlangsungan radio di era digital. Kedepannya, keberhasilan migrasi digital akan sangat ditentukan oleh 3 faktor utama, yaitu yang pertama, kejelasan regulasi dan standar teknologi. Apakah menggunakan DAB atau DRM? Yang kedua, kesiapan infrastruktur penyiaran yang efisien dan merata. Yang ketiga, penguatan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Dengan sinergi antara pemerintah, penyiar radio, dan masyarakat, radio Indonesia berpotensi besar untuk tetap relevan, berdaya saing, dan menjadi bagian penting dari ekosistem media di era digital. Demikian pemaparan dari kami, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.